Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk kita memuji memuliakan namanya Tuhan. Ini suatu anugerah bagi kita, suatu kemenangan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat menepati janjinya. Tuhan tak pernah lalai. Dia selalu tepat waktu.
kami percaya Tuhan Yesus Kau sudah hadir di tengah-tengah saat ini Tuhan. Bawa jemaat Tuhan satu persatu Tuhan. Apapun masalah kami, apapun problema kami Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Kau Tuhan, karena Kaulah segalanya bagi kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan, tiada barang tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kau pasti menolong kami Tuhan. Haleluya. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Berkati Haleluya. para hamba-Hambamu yang mau melayani pekerjaan yang kudus ini Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kalau kami datang kepadamu ada kuasa yang tidak senang melangkah dasar kami bersatu hati untuk menghancurnya, untuk mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai kebaktian ini Tuhan dari permulaan pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuat Tuhan. Hanya
sampaikan puji-pujian sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah, iman rohani kami semakin dewasa, seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sedang kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, Tuhan. Senang sekali kita boleh mendapat kesempatan untuk beribadah ya pada sore malam hari ini. Nah, mari kita akan membuka Alkitab kita di Injil Matius pada pasal yang ke-16.
di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-16 di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Perikopnya itu berjudul pengakuan Petrus. Saya akan bacakan, Bapak sudah bisa melihat membuka dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 mulai. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Sekali lagi, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, jawab para murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sekali lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Amin. Nah, judul firman Tuhan pada malam ini adalah kata siapa. Singkat saja, kata siapa itu judulnya. Artinya perkataan, pernyataan yang berasal dari siapa. Ya, tapi saya singkat judulnya menjadi kata siapa. Nah, secara umum ada 3 oknum yang berkata menyampaikan sesuatu di dalam kehidupan ini. Ya, jadi secara umum ada 3 oknum yang berkata untuk menyampaikan sesuatu. Yang pertama, itu adalah perkataan yang berasal dari Tuhan. Ya. Kalau perkataan yang berasal dari Tuhan, saya boleh katakan ini adalah perkataan yang selalu benar. Kalau dipakai kata benar, ya, maka benar-benar benar. Ya, jadi benarnya sampai 3 kali, Saudara, ya. Benar-benar benar. Artinya selalu benar. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, karena selalu benar. Satu ayat mencatat dalam Yesaya pasal 45 di ayat yang ke-19. Yesaya 45 di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, tidak pernah aku, Guru besar berarti Tuhan, berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Artinya Tuhan kalau ngomong sesuatu tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu ngomong di tempat yang gelap supaya nggak ada yang tahu. Biasanya orang mengucapkan sesuatu sembunyi-sembunyi atau ngomong di tempat yang gelap supaya orang lain belum tentu tahu, supaya orang lain nggak tahu. Karena apa? Perkataan yang diucapkan ini belum tentu benar. Mungkin sebuah tuduhan, mungkin sebuah fitnahan atau hal-hal yang lain yang belum tentu benar. Maka diucapkannya dengan sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh orang lain. Nah, Tuhan kalau mengucapkan sesuatu dikatakan tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Tidak pernah. Ya. Lanjut. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Perhatikan kalimat yang berikut ini. Aku Tuhan selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Yang pertama, perkataan yang berasal dari Tuhan. Karena itu saya singkat kata Tuhan. Judulnya kan kata siapa. Ya, nah kita belajar yang pertama ini kata Tuhan. Perkataan yang berasal dari Tuhan. Perkataan yang berasal dari Tuhan dikatakan Tuhan kalau ngomong selalu benar. Kata selalu itu berarti tidak pernah salah. Selalu benar. Jadi
kata Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, itu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, selalu benar, atau boleh saya katakan benar-benar benar. Ya, jadi sungguh benar, benar-benar benar. Ini kata Tuhan. Ya, jadi kalau kata Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan itu selalu benar. Yang kedua sekali, kalau yang pertama adalah kata Tuhan, kata perkataan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah kata iblis atau perkataan yang berasal dari iblis. Nah, perkataan yang berasal dari iblis ini berlawanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar benar, tapi kalau perkataan yang berasal dari iblis atau kata iblis itu benar-benar tidak benar. Saya ulang ya, benar-benar tidak benar. Jadi berarti sungguh tidak benar, selalu tidak benar. Dengan kata lain, selalu salah, melawan kebenaran. Ayatnya Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Stop sampai situ. Di dalam diri iblis dikatakan tidak ada kebenaran. Dan iblis tidak hidup di dalam kebenaran. Karena tidak ada kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, kalau ngomongnya ini juga pasti tidak benar. Perkataan iblis selalu tidak benar. Karena itu saya katakan benar-benar tidak benar. Kalau Tuhan benar-benar benar. Kalau iblis benar-benar tidak benar. Ya, jadi jangan salah ya. Kalau perkataan yang berasal dari Tuhan benar-benar benar, artinya sungguh benar, 100% pasti benar. Kebenarannya mutlak, absolut. Tapi kalau yang kedua, perkataan yang berasal dari iblis atau kata iblis, itu benar-benar tidak benar, selalu tidak benar. Berkatanya berkata yang tidak benar. Apa yang dilakukan selalu tidak benar. Nah, iblis menyampaikan atau mengatakan sesuatu untuk menggoda, membujuk, menipu, merayu, bahkan mengintimidasi manusia. Saudara ingat di kitab Kejadian, ini contoh awal setelah Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya. Ya, kemudian di pasal yang ketiga dicatat, tentu Bapak Ibu tahu perikopnya berjudul kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, terjadilah dialog antara Hawa yang didampingi dengan Adam suaminya dengan ular. Tapi ini bukan ular pribadi ular, tapi ular yang dipakai oleh iblis. Iblis menyusup dalam diri ular. Dialog. Nah, kata-kata yang disampaikan oleh ular yang dikuasai, dipakai oleh iblis, itu memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan firman Tuhan. Menipu, menggoda, merayu Hawa. Supaya apa? Buah yang dilarang, tidak boleh dimakan oleh Tuhan, itu diambil dan dimakan oleh Hawa. Dan singkat cerita untuk Bapak Ibu tahu, Hawa akhirnya tergoda, tertipu, terintimidasi. Firman Tuhan dilanggar, perintah Tuhan dilanggar, buah pohon pengetahuan baik dan jahat diambil lalu dimakan. Jatuhlah mereka. Karena yang makan bukan cuma Hawa, Hawa juga berikan kepada Adam, Adam juga makan. Jatuhlah mereka dalam dosa. Perkataan iblis itu selalu menggoda, merayu, menipu, bahkan mengintimidasi manusia. Ya, jadi kalau iblis yang ngomong selalu tidak benar. Yang ketiga, saudara, setelah yang pertama itu perkataan Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kedua perkataan yang berasal dari iblis, yang ketiga
adalah kata manusia atau perkataan yang berasal dari manusia. Nah, kalau perkataan yang berasal dari manusia, saya katakan tidak benar-benar benar. Sekali lagi, tidak benar-benar benar. Artinya tidak selalu benar. Beda saudara ya. Jadi saudara mesti nangkep baik-baik, jangan sampai keliru. Kalau perkataan Tuhan itu benar-benar benar, selalu benar, kebenarannya absolut, mutlak. Yang kedua, perkataan iblis itu dikatakan benar-benar tidak benar. Artinya sungguh tidak benar, selalu tidak benar. Nah, yang ketiga, perkataan manusia yang berasal dari manusia ini tidak benar-benar benar. Artinya tidak selalu benar. Kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan belajar ya. Manusia menyampaikan sesuatu dari apa yang dia tahu, ya, dari apa yang dia alami. Kalau apa yang dia tahu itu mungkin menjadi sebuah pengetahuan baginya, apa yang dia alami itu menjadi sebuah pengalaman baginya. Manusia menyampaikan sesuatu berdasarkan dari pengetahuan, dari pengalaman yang dimilikinya. Dan tentu kita sadar manusia itu terbatas pengetahuannya, pengalamannya terbatas. Karena terbatas, maka ketika dia menyampaikan sesuatu berdasar pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, maka kata manusia belum tentu benar. Bisa benar, tapi juga bisa salah. Tapi beda sama iblis ya. Kalau iblis perkataannya selalu melawan kebenaran, selalu tidak benar. Karena dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Tapi kalau manusia perkataannya ya belum tentu benar. Bisa benar, bisa tidak. Nah, karena itu penting untuk Bapak Ibu Saudara saya ketika mendengar perkataan manusia, kita harus menyeleksi, mengkritisi, ya, menyaring waktu kita dengar perkataan yang diucapkan manusia. Kalau perkataan yang diucapkan Tuhan harus kita terima 100%, karena ini kebenaran mutlak, selalu benar. Tapi kalau perkataan yang diberikan oleh iblis harus kita tolak, karena perkataan iblis selalu tidak benar. Tapi kalau perkataan yang diucapkan oleh manusia, tunggu dulu, didengar, dikritisi, disaring, ya, diseleksi, ini benar atau enggak ya? Karena semuanya harus dicocokkan dengan firman Tuhan, dengan kata Tuhan. Kan firman Tuhan itu berarti perkataan dari Tuhan. Ketika manusia menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat Tuhan harus mengkritisi, menyeleksi, diperiksa, dicocokkan. Ini cocok dengan firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan, yang adalah kebenaran atau tidak. Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itu kalimat terakhir ya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, setiap kali kita menerima perkataan manusia, mari cocokkan dengan firman Tuhan sebagai standarnya. Cocok atau enggak? Benar atau enggak? Sesuai firman Tuhan atau enggak? Bicara tentang perkataan, hari-hari ini kita banyak menerima informasi. Kalau dulu kita hanya menerima informasi lewat media tertentu, ya, mungkin lewat televisi, lewat radio, atau informasi dari teman yang sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Tapi sekarang, dengan media sosial yang berkembang dengan luar biasa, orang dengan mudah menerima informasi. Ya, kadang-kadang dalam satu hari informasi yang masuk itu begitu banyak. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang memakai sering menggunakan media sosial, ya, wah, sampai bosan mungkin ya, terima berita ini, terima berita ini, terima video ini, terima video itu. Betul atau tidak? Kadang sampai memorinya itu penuh. Ya, terlalu banyak berita yang diterima. Nah, kadang-kadang berita yang diterima, bahkan seringkali berita yang diterima belum tentu benar. Beberapa waktu yang lalu, saya kan
aktif di media sosial ya, karena saya tidak gunakan gitu ya. Cuman sesekali saya lihat handphonenya Bu Rohani ya, karena kan jemaat ada WA dengan Bu Rohani, lalu ditunjukkan ke saya, jadi sesekali saya lihat gitu ya. Nah, kadang ada informasi yang baru saya baca, baru saya baca ini informasi di sebuah grup gitu ya, baru saya baca. Tahu-tahu belum selesai baca, di bawahnya ada orang lain dalam grup itu yang menanggapi. Dia bilang gini, itu berita hoax. Loh, bingung so. Baru tak baca, belum selesai baca so. Ya, satu kalimat itu agak panjang baru saya baca. Tahu-tahu klik, keluar ya tanggapan dari anggota grup yang lain ya, ngomong itu berita hoax. Padahal yang ngomong ini sebelumnya menyertakan link, ada link alamat ini HTTPS gini. Tapi bawahnya langsung bilang itu berita hoax. Saya sampai bingung, ini baru dengar, baru lihat, baru baca, langsung dibilang itu tidak benar. Jadi di era kemajuan zaman yang luar biasa, saya berharap Bapak Ibu Saudara semakin selektif, semakin hati-hati kalau menerima sebuah informasi. Karena sekarang begitu mudah untuk kita mendapatkan informasi, tetapi justru informasi yang semakin banyak kita terima berpotensi untuk menunjukkan bahwa informasi itu belum tentu benar, karena perkataannya berasal dari manusia. Ya, jadi saudara nangkep sekarang ya, ada 3 jenis atau 3 macam perkataan berdasarkan asalnya. Kalau berasal dari Tuhan, perkataan yang benar-benar benar, selalu benar. Jadi kalau Tuhan yang ngomong, kita harus menerimanya. Tidak ada alasan untuk menolak, karena ini kebenaran mutlak, selalu benar. Yang kedua, perkataan yang berasal dari iblis. Kalau perkataan yang berasal dari iblis, benar-benar tidak benar, artinya selalu tidak benar. Maka sikap kita sebagai umat Tuhan tolak, tidak boleh diterima. Kalau diterima, tergoda, terbujuk, ya, tertipu, terintimidasi, jatuhlah seperti Hawa. Dan yang ketiga, kata dari manusia. Nah, kalau kata dari manusia ini belum tentu selalu benar, tapi juga tidak pasti salah, udah. Beda sama iblis ya, kalau perkataan iblis selalu tidak benar. Tapi kalau kata manusia belum tentu benar, bisa benar, bisa tidak. Nah, sekarang kita yang masih cocokkan. Kalau terima informasi, terima pemberitahuan, terima nasihat, terima masukan dari manusia sesama kita, cocokkan dengan firman Tuhan. Cocok dengan firman Tuhan, kebenaran mutlak firman Tuhan bilang seperti itu, kita terima. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kita tolak dengan tegas. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perikop tadi sudah. Setelah kita ngerti ada 3 jenis perkataan berdasarkan asalnya, perkataan Tuhan, perkataan iblis, dan perkataan manusia. Sekarang kita masuk dalam perikop yang tadi kita baca di ayat awal tadi ya, Matius pasal 16 tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di Matius pasal yang ke-16 itu ada 3 kata yang diucapkan dalam perikop tersebut. Yang pertama, di ayat yang ke-13, Tuhan itu tanya kepada para murid-muridnya. Waktu itu Tuhan sedang kumpul bersama murid-muridnya, lalu Tuhan berdialog, Tuhan tanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yang pertama, perikop ini diucapkan kata orang. Kata orang ini maksudnya kata orang lain di luar murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di luar perkumpulan itu. Ya, karena waktu itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama muridnya. Nah, orang-orang yang ada di luar perkumpulan, orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus, yang ada di dalam ruangan bersama dengan Tuhan Yesus, itu mereka menilai atau menganggap Tuhan Yesus itu siapa? Siapakah anak manusia itu? Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-15, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau yang pertama ditanya apa kata orang tentang anak manusia,
Yang kedua, Tuhan berkata, kalau dirimu pribadi, muridku, ya para muridku, menurut kamu aku ini siapa? Dan yang ketiga, di ayat yang ke-17 bagian akhir dikatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti kata-kata yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Nah, jadi dari perikop ini kita bisa lihat ternyata ada kata manusia, perkataan manusia. Dalam hal ini Tuhan tanya pendapat orang banyak, orang lain di luar para murid tentang siapakah anak manusia itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau menurut kamu para murid-muridku, aku ini siapa? Dan yang ketiga adalah pernyataan atau perkataan dari Tuhan. Nah, mengapa Tuhan menanyakan tentang dirinya, siapakah aku ini, kepada murid-murid? Tuhan ingin supaya murid-murid membuat sebuah pengakuan, sebuah kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan para murid yang lain. Sebenarnya sih Tuhan tahu pikiran hati para murid, Tuhan itu tahu. Karena Tuhan kan Allah yang Maha tahu. Sekalipun dia waktu itu ada di muka bumi 100% manusia, namun dia juga 100% Allah. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran para murid yang sedang berkumpul bersama dengan Tuhan waktu itu. Tuhan tahu. Tuhan, murid-murid gak perlu ngomong, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan ingin supaya para murid itu membuat sebuah pengakuan di hadapan Tuhan dan di hadapan rekan-rekan para murid yang lain. Membuat sebuah kesaksian. Nah, mengapa Tuhan bertanya kepada para murid supaya mereka membuat sebuah pengakuan, supaya mereka membuat sebuah kesaksian? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Ada 3 tujuan. Mengapa Tuhan bertanya kepada para muridnya, siapakah aku ini? Supaya mereka membuat sebuah pengakuan, supaya mereka membuat sebuah kesaksian di hadapan Tuhan dan juga di hadapan teman-teman murid yang lain. Yang pertama, kalau perkataan, pernyataan, pengakuan, kesaksian yang dibuat itu salah, Tuhan ingin supaya yang mengucapkan itu berubah. Sekali lagi, kalau yang diucapkan pengakuan, kesaksian itu salah, maka Tuhan ingin supaya yang mengucapkan itu berubah. Ya, tadi saudara sudah lihat contohnya yang berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah dia? Petrus yang ngomongnya waktu Tuhan Yesus tanya, kalau menurut kamu para muridku, aku ini siapa? Petrus yang langsung dengan lantang berkata, karena memang karakternya seperti itu, orang yang cepat untuk menjawab, orang yang cepat untuk berkata-kata, itu Petrus seperti itu saudara, dengan karakter sanguinisnya. Ya. Nah, dia langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan langsung berkata, berbahagialah engkau. Berarti perkataan Petrus itu perkataan yang benar, tepat. Maka Tuhan langsung merespon, berbahagialah engkau, tepat yang kau ucapkan. Tetapi kalau saudara baca perikop berikutnya, ayo kita lihat sekarang ya. Tetap Matius pasal 16. Tadi yang sudah kita baca, kita langsung melompat di ayat yang ke-21. Matius 16 ayat 21. Perikopnya itu berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku ini harus menderita, aku ini harus mati, karena itu memang tugas yang aku terima dari Bapakku di surga. Saudara perhatikan ayat 22. Tetapi Petrus yang tadi ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Tuhan berkata, berbahagialah engkau, bagus perkataanmu tepat. Ini sekarang Petrus ngomong apa? Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, menegur Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya, Petrus hendak berkata, biarlah engkau tidak mengalami penderitaan, biarlah engkau tidak mengalami kematian di atas kayu salib. Karena itu Petrus bilang, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Itu maksud perkataan Petrus. Kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Wah, kalau saudara yang jadi Petrus kira-kira gimana saudara? Saudara sedang ngomong sesuatu, lalu orang yang saudara ajak ngomong, nyala iblis. Wah, saudara bisa semaput saudara, ya. Kaget, semaput, tersinggung, marah, betul? Saudara pernah dapat respon seperti itu? Saya kira belum ya, belum pernah ya. Kalau pernah mungkin sudah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Saudara sedang ngomong dengan seseorang, misalkan aja saudara sedang ngomong dengan saya, gitu. Tiba-tiba saya ngomong sama saudara, nyala iblis. Wah, saudara mau bisa langsung marah, saudara bisa tersinggung. Loh Pak Gembala anggap saya iblis. Kok enak? Ya, Tuhan menegur Petrus, nyala iblis. Lanjut, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat, seorang yang tadi bisa berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan bilang berbahagialah engkau, Simon. Tapi beberapa waktu kemudian, cuma selisih satu perikop. Tuhan tegur Petrus, nyala iblis. Sebuah perubahan yang drastis. Karena itu sekarang kita mengerti. Tadi saya katakan kalau perkataan manusia belum tentu benar. Ya, perkataan manusia belum tentu benar. Ini yang ngomong orang yang sama, pada kurun waktu yang tidak terlalu jauh. Yang satu bisa ngomong engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi yang satu ditegur Tuhan, nyala iblis. Jadi mengapa Tuhan rindu supaya anak-anaknya membuat sebuah pengakuan, sebuah kesaksian? Yang pertama, kalau memang ada kesalahan, harus berubah, harus bertobat, harus berbalik, harus diperbaiki. Kalau kata-kata memang ada kesalahan, ya harus berubah. Karena memang kata-kata manusia itu tidak selalu benar. Jadi kalau diri kita pun mungkin sempat mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak benar, karena memang manusia kan terbatas, apa yang diucapkan tidak selalu benar. Maka kalau memang kata-katanya salah, ya harus berubah, harus bertobat, harus berbalik kembali kepada apa yang benar. Ya, jadi yang pertama, mengapa Tuhan bertanya, kalau menurut kamu siapakah aku? Mengapa secara pribadi Tuhan ingin pengikutnya, muridnya itu membuat sebuah pengakuan? Yang pertama tujuannya, kalau salah, berubahlah, bertobatlah, perbaikilah. Yang kedua, kalau tidak salah atau sudah berada dalam kebenaran, kata-katanya sudah tidak salah, maka sekarang Tuhan ingin supaya kita bertumbuh lebih lagi. Bertumbuh lebih lagi. Tuhan tanya kepada para murid ini, siapakah aku ini? Tuhan ingin supaya para murid itu memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, pengenalan yang baik tentang kebenaran. Nah, kalau sudah punya pengenalan tentang kebenaran, Tuhan ingin sekarang makin bertumbuh. Pengenalannya makin bertumbuh, tidak boleh berhenti. Kolose pasal 1 di ayat yang ke-10. Mari kita lihat sebentar. Kolose pasal 1 di ayat yang ke-10. Saya langsung lompat kalimat yang terakhir ya, dari ayat 10 untuk menyingkat waktu. Kolose 1 ayat 10 bagian akhir dikatakan bertumbuh dalam
pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kalau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kata-katanya akan menjadi kata-kata yang semakin hari semakin benar, semakin lebih lagi. Karena bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Ya, jadi yang pertama, mengapa Tuhan tanya secara pribadi kepada murid-muridnya? Karena yang pertama, Tuhan ingin supaya kalau memang salah, berubahlah, bertobatlah, kembalilah kepada yang benar. Yang kedua, kalau memang sudah ada dalam kebenaran, sekarang bertumbuhlah. Karena kita kan belum sempurna. Nah, kita perlu bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita memang sudah sampai pada sebuah kebenaran yang prinsip, sebuah kebenaran yang hakiki, maka kebenaran yang sudah kita miliki itu harus dipegang teguh. 2 Timotius pasal 3 ayat 14. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Ayo kita baca ini sebagai ayat yang terakhir ya. 2 Timotius pasal 3 di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya ulang sekali lagi, ini penekanannya ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Yang ketiga, kalau yang pertama, kalau kata-kata kita salah, ya berubahlah, bertobatlah, diperbaiki. Karena memang kata-kata manusia belum tentu benar. Yang kedua, kalau kata-katanya benar, sekarang Tuhan ingin supaya bertumbuh lebih lagi. Karena kan kita masih belum sempurna, sudah berada dalam yang benar, tapi Tuhan ingin supaya bertumbuh. Tuhan izinkan ada pandemi, Tuhan izinkan ada hal yang terjadi dalam hidup ini, supaya Bapak Ibu Saudara saya makin bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kata-kata yang benar, bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sudah sampai pada sebuah kebenaran yang prinsip, maka sekarang tetaplah teguh berpegang pada kebenaran itu. Jangan mau digeser, jangan mau digoyah, jangan mau. Jadi yang ketiga, pegang teguh prinsip kebenaran yang sudah kita miliki. Banyak orang sulit untuk memegang teguh prinsip kebenaran yang sudah dimiliki. Ketika mendengar sesuatu, ketika melihat sesuatu, ketika mengalami sesuatu, prinsip kebenaran yang ada dalam dirinya mulai goyah, mulai limbung, ya, mulai terpengaruh. Karena apa? Dengar sesuatu, lihat sesuatu, mengalami sesuatu, prinsipnya mulai goyah. Nah, Tuhan ingin supaya pegang prinsip kebenaran yang sudah kita miliki. Ya, jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak setiap kita. Ya, tadi karena itu judulnya kata siapa? Maksudnya perkataan dari siapa? Berasal dari siapa? Kalau dari Tuhan harus diterima, karena itu kebenarannya mutlak. Kalau dari iblis harus selalu ditolak, karena perkataan iblis selalu tidak benar. Tapi kalau dari manusia, tunggu dulu, dikritisi, diseleksi, dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau cocok dengan firman Tuhan, kita terima. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kita tolak. Ya, jangan gampang-gampang terima. Oh, karena yang ngomong ini Pak, orang pintar, orang punya pengalaman hebat, orang punya kedudukan tinggi, orang kaya, duitnya banyak. Nah, karena yang ngomong ini orang seperti itu, saya harus menerimanya. Oh, tunggu dulu. Petrus ini murid Tuhan yang bagaimana, Saudara? Murid Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sampai puji, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Wah. Tapi kemudian beberapa saat Tuhan tegur, enyahlah iblis. Jadi perkataan manusia berarti belum tentu benar.
Ya, jadi saya tekankan malam ini, demikian juga dengan perkataan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita ini juga manusia, kita ini bukan Allah ya. Jadi jangan pernah ada yang menganggap, Pak, kalau perkataan saya selalu benar. Wah, berarti diri kita sama dengan Tuhan. Waduh, sombong yang mau nyamakan dengan Tuhan, tidak mungkin. Ya, tapi perkataan kita juga nggak selalu salah. Apalagi kalau kita hidup dalam kebenaran ya, belajar hidup dalam kebenaran, tidak selalu salah. Kadang memang bisa salah, seperti kayak Petrus ini. Salah, ditegur Tuhan. Nah kalau salah, berubah, bertobat. Jangan terus ngaku kata-kata yang salah, jangan. Stop, berubah. Nah kalau sudah mengucapkan kata-kata yang benar, sekarang bertumbuh, mengucapkan kata-kata yang benar lebih lagi, bertumbuh. Dan yang ketiga, kalau sudah sampai pada satu kebenaran yang hakiki, pegang teguh itu. Jangan mau digoyah, jangan mau digeser iman pengharapan kita, jangan. Pegang teguh. Saya ingat dulu sama papi saya, yang pesan sama saya. Waktu papi saya masih hidup, papi saya bilang gini, Nyok, satu saat nanti kalau papi sudah tidak ada, papi cuma pesan satu sama kamu. Orang boleh ngomong apa saja, tapi cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, siapapun yang ngomong, orang tua, maksudnya orang yang tua gitu ya, pengalamannya hebat, orang pintar, orang kedudukan tinggi, orang kaya, siapapun yang ngomong, kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, tolak. Dan itu masuk dalam diri saya. Jadi saya belajar sampai hari ini, kalau dengar kata-kata orang, nah saya cocok dengan firman Tuhan, cocok apa enggak ya? Kalau cocok, nah ini kebenaran. Tapi kalau enggak cocok, ya jangan diterima, walaupun siapapun yang mengucapkannya. Ya, oke. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh belajar bersama bahwa perkataan kami manusia tidak selalu benar. Namun perkataan Tuhan selalu benar. Karena itu biarlah kami mau menerima setiap perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami menerima setiap perkataan Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun tidak cocok dengan akal pikiran kami, selalu kami menerimanya. Karena perkataan Tuhan itu selalu benar. Namun sebaliknya, kalau perkataan iblis selalu tidak benar, di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Karena kalau iblis menyampaikan sesuatu, kami tolak. Karena perkataan iblis itu membujuk, merayu, menipu, mengintimidasi manusia. Kami umat Tuhan tidak mau ditipu, dibujuk, diintimidasi oleh iblis. Karena itu setiap perkataan yang berasal dari iblis kami tolak. Kami tidak mau menerimanya. Dan yang ketiga, perkataan manusia. Kami mau belajar untuk selektif. Kami bisa memilah, kami bisa menyeleksi perkataan manusia yang kami terima, baik lewat ucapan, baik juga lewat media sosial. Biarlah kami tidak mudah menerimanya. Kami boleh cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan, kami menerimanya. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, siapapun yang mengucapkannya, kami tidak mau menerimanya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Selanjutnya juga Tuhan, dalam diri kami, ketika kami berkata-kata, biarlah Tuhan kami mau belajar. Kalau ada kesalahan dalam kami berkata-kata, bukan kata-kata yang benar, kami mau untuk diubahkan. Kami mau kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau supaya kata-kata kami diperbaiki. Kalau kata-kata kami sudah mengucapkan kebenaran, kami mau supaya lebih hari lebih bertumbuh, lebih hari lebih bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan kalau kami sudah sampai pada sebuah kebenaran yang prinsip, biarlah kami pegang teguh itu. Kami tidak mau digoyahkan. Apapun yang terjadi, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kami miliki. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, hingga setiap kami umat Tuhan boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana, umat-umat Tuhan yang kritis, selektif. Kami tidak menelan mentah-mentah setiap kata-kata manusia, karena kata-kata manusia belum tentu benar.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kapasitas kami untuk boleh menerima berkat, siap menerima berkat yang lebih lagi. Ketika menerima berkat Tuhan, membawa kami semakin sungguh mengasihi Tuhan. Karena sadar semua itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan kita kembali maju ke depan. Nah, katakan lewat satu pernyataan kita. Sudah menerima berkat dari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Bagi mereka yang sakit, kesehatan Ibu Unadi, Ibu Egli, demikian juga kesehatan Ibu Matius Widodo dan Saudari Mary. Dan teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajar menjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bila Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Pulihkanlah mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka supaya mereka boleh mengalami janji kesembuhan yang Tuhan sediakan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka menghadapi masalah pergumulan. Kami percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda dan memanggil hidup kami untuk pulih lebih lagi memuliakan Tuhan. Memberkati juga jemaat Tuhan yang sudah menjadi salah berkat untuk boleh membagikan sembako. Tuhan berkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Para tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh umatmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bisa satu dengan yang lain. Lindungi, sertai, dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Nanti berkatnya akan dibagikan di bawah.